ada satu tradisi di dalam spiritualisme Islam, yaitu ada gerakan-gerakan tarekat dalam berzikir. Antara lain misinya itu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, melupakan yang lain. Ada yang melakukan apa yang disebut uzlah, meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk menyebut nama Allah, ibadah kepada Allah, dilakukan oleh sejumlah ulama. Tapi tentu saja bahwa seorang muslim yang baik tidak boleh meninggalkan masyarakat. Mereka harus hidup bermasyarakat, harus bersama masyarakat, menolong masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu yang paling baik. Tapi harus ada saat-saat tertentu hal-hal yang di dunia ini adalah dilupakan. Sekali lagi, pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk. Berlatihlah sholat khusyuk, maka kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan awal daripada kunci kebahagiaan. Tidak menjadi stres karena memikirkan hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang itu akan merasa akan sukses dan bahagia kalau ia mampu meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang tidak baik, lagwun. Ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita bagaimana setiap muslim itu mampu memanfaatkan waktu, disiplin waktu, menghargai waktu. Yang oleh Quran dikatakan mubadzir saudara setan, bukan hanya memubadzirkan harta, tapi juga memubadzirkan waktu. Oleh karena itulah di dalam Islam diajarkan bagaimana ibadah-ibadah itu diatur dengan waktu. Salat diatur ketat dengan waktu. Zakat diatur pakai waktu. Saum, begitu ibadah haji ketat dengan waktu. Semuanya ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu untuk hidup sukses bahagia, hati-hati, hendaklah menghargai waktu, mengisi waktu, memanfaatkan waktu, dan disiplin waktu. Berikutnya di dalam surat Al-Mu'minun itu ada kaitan dengan pemanfaatan harta, yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka mengeluarkan, melaksanakan membayar zakat. Apa kaitannya zakat dengan kebahagiaan? Ternyata banyak pengalaman-pengalaman spiritual dari sejumlah orang. Dengan orang memberi, berzakat, bersedekah, hati itu menjadi tentram dan hati itu menjadi tenang. Dengan zakat, dengan infak, akan lahir kedamaian dalam diri kita. Jadi zakat, salah satu ajaran Islam, salah satu syariat Islam, selain membersihkan harta kekayaan, selain juga membersihkan sifat-sifat kikir yang ada pada diri seseorang yang bisa menyebabkan seorang tidak tenang, maka dengan zakat itu dilatih dia untuk bisa nyaman memberi. Enak kalau menolong orang lain dengan zakat. Makanya ada sejumlah hadis yang memberikan jaminan dengan zakat. Zakat tidak akan menyebabkan seorang menjadi miskin. Tidak ada orang menjadi fakir gara-gara zakat. Tidak ada orang kaya kemudian menjadi bangkrut gara-gara zakat. Bahkan dengan zakat dan infak, hati akan lebih tentram, hati akan lebih tenang. Malah katanya ratusan malaikat turun ke bumi. Kerjanya mendoakan orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah pada hari itu. Jadi didoakan oleh malaikat, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tercipta suasana kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Berikutnya, masih di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu, yaitu berkaitan dengan menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri, hanya kepada suami. Jadi esensinya adalah dalam kaitan dengan mewujudkan kebahagiaan, yaitu seorang hendaklah pandai-pandailah membangun sebuah keluarga yang disebut dalam Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga bahagia, baru kita berbahagia di tempat lain. Sukses karir, sukses bisnis, kalau di rumah tangga tidak bahagia, kalau di rumah tangga tidak ada kedamaian, tidak ada kebaikan, tidak akan memperoleh kebahagiaan. Jadi salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan itu antara lain adalah suasana rumah kita harus suasana yang baik, yang dalam Quran surat Ar-Rum dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau ingin hidup bahagia, hendaklah kita berusaha untuk mewujudkan sebuah keluarga yang terjalin cinta kasih antara suami dan istri. Ya, harta penting dalam membangun rumah tangga, tapi harta bisa habis karena celaka.
kecantikan, kegantengan harus dijaga, tapi itu pun akan sirna karena direnggut usia. Yang abadi lestari itu adalah cinta kasih mawaddah warahmah. Nah, ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan, menciptakan sebuah suasana keluarga yang damai, yang nyaman, yang betul-betul saling cinta mencintai. Selanjutnya Quran menyebutkan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Akan terasa hidup ini menjadi bahagia kalau kita dapat melaksanakan amanah dengan baik. Kejujuran, kalau kita selalu memenuhi janji ketika kita berjanji. Ternyata ketidakjujuran itu melahirkan kegelisahan. Ketidakjujuran itu melahirkan ketidaknyamanan di dalam hidup. Adalah sudah menjadi bagian daripada iradah Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul jujur akan memperoleh kenyamanan dan kenikmatan di dalam hidup. Dan orang yang tidak jujur, yang selalu menyalahi janji, tidak sesuai dengan apa yang berjanji, tidak sesuai dengan tugas amanah yang dilaksanakan kepadanya, hidup tidak akan tentram dan tidak akan tenang. Kalau ingin hidup tentram dan hidup tenang, tepati janji dan kemudian penuhi, laksanakan apa yang menjadi amanah tanggung jawab kita. Dan yang ketujuh disebutkan dalam Quran itu, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, memelihara sholat dengan baik. Jadi sholat itu juga merupakan sebuah kegiatan ibadah yang sangat besar pengaruhnya untuk menenangkan batin kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali kepada mereka yang sedang ada kesulitan, kegelisahan, perintahkan sholat. Kepada mereka yang sedang menghadapi keraguan, lakukan sholat istikharah. Kepada mereka yang sedang menghadapi kesedihan, juga lakukan sholat. Bahkan Nabi berpesan, kalau dalam rumah tangga kita berhadapan dengan suasana yang tidak nyaman, suasana potensi konflik atau ujian demi ujian, Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri bangun salat malam. Wayadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis kursi? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Salat malam itu juga merupakan bagian kunci untuk meraih ketentraman, ketenangan yang kemudian memperoleh kebahagiaan. Kenapa orang sampai rebutan ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, walaupun dengan berbagai macam resiko sekarang ini dengan harga yang mahal, tapi mereka berdoa. Kenapa? Karena dari pengalaman spiritual banyak orang, dan memang dijanjikan oleh agama, yaitu dengan dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah sholat, ibadah tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya, hati menjadi tentram, menjadi damai. Dan itu adalah awal daripada sebuah kenyataan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam hidup.